Salam sukses. Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri bukan sekedar momen simbolis, tetapi menjadi pusat perhatian dalam dinamika politik nasional yang lebih luas. Di balik pertemuan tersebut terdapat pesan kuat tentang bagaimana dua tokoh besar Indonesia yang memiliki peran historis dan pengaruh signifikan di kancah perpolitikan dapat menciptakan potensi perubahan dalam landscape politik. Rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan calon presiden pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto sebenarnya tak lepas dari peran Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Sebenarnya pertemuan itu tidak bisa dilakukan oleh Megawati, tetapi karena ini merupakan permintaan putrinya, kelihatannya Megawati akhirnya luluh juga. Nah, berangkat dari sini, mungkinkah pertemuan Megawati dan Prabowo akan terjadi? Apakah akan ada koalisi? Lalu apakah Gibran tetap akan dilantik menjadi wapres? Nah, pertanyaan-pertanyaan dari warganet hingga isu Puan Maharani yang berkeinginan untuk menggantikan Gibran sebagai wapres juga ada. Nah, dalam video kali ini saya akan mengulas pesan kuat di balik pertemuan Megawati dan Prabowo ini. Kita tonton bersama. Beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk bertemu secepatnya, menunggu waktu yang tepat, di saat yang tepat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Apakah dalam pertemuan tersebut nanti akan dideklarasi PDIP bergabung ke kabinet? Insya Allah. Saya menganggap pada hari ini soal pertemuan itu lebih merupakan aspirasinya Mbak Puan ketimbang aspirasinya Ibu Mega. Ya, saya pikir kalau pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu bukan suatu yang istimewa ya, karena selama ini hubungan kedua tokoh itu sih baik-baik saja. Nah, tetapi mungkin yang ditunggu-tunggu adalah pertemuan eksklusif mungkin soal dinamika politik kan gitu. Nah, itu yang kemudian saya belum bisa jawab waktunya kapan, karena ini tentunya mengikuti tren komunikasi yang pada saat ini sedang dilakukan oleh kedua belah pihak. Mbak Puan punya kepentingan langsung untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan yang baik dengan Pak Prabowo, karena Mbak Puan kan ingin supaya posisi sebagai Ketua DPR tetap dipastikan. Selain Puan Maharani yang masih tetap melanggengkan posisinya sebagai Ketua DPR RI, ada juga bursa 3 nama calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran yang berasal dari PDIP yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Setelah sebelumnya beredar nama Budi Gunawan dan kali ini ada Abdullah Azwar Anas, kini kembali muncul nama baru yang diisukan bakal menjadi Menteri Prabowo, yaitu Oli Dondo Kambe dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Budi Gunawan meskipun bukan kader dari Banteng, namun memiliki kedekatan emosional kuat dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ada 3 nama kader dan orang dekat PDIP yang digadang-gadang akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Subianto, yaitu Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Oli Dondo Kambe yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tak menanggapi informasi ini. Ia hanya menjawab insya Allah. Semua akan terjawab saat pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terlaksana. Ditanya wartawan kapan, Puan hanya menjawab secepatnya. Insya Allah.
Prabowo aja. Ya. Semuanya udah dapet Secepatnya. Ya. Nanti diberitahu secepatnya. Insya Allah. Kalau sampai dengan hari ini justru saya juga masih menunggu atau kemudian mencari info-info apakah itu benar atau enggak. Karena ini memang dari kemarin agak rame media yang tanya. Nah, saya belum sempat ketemu Pak Prabowo, mungkin nanti sore saya ketemu, saya akan tanyakan itu. Demikian. Tapi sebelumnya sudah ada pertemuan belum begitu? Dengan elit PDIP itu sendiri? Belum pernah. Belum ada? Belum ada. Tapi tentunya di PDI Perjuangan pertimbangan-pertimbangannya akan lebih terkait dengan bagaimana kita melihat bangsa tadi ke depannya, bagaimana kita menghadapi tantangan global, bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat, bagaimana kita bisa membangun negeri ini, menjadikan Indonesia negara yang dipandang di dunia, ya kan, menjadi pemain di peta politik global dan lain-lain. Jadi ini yang akan lebih menjadi pertimbangan dari kami, concern dari kami, dan itu juga yang saya rasa kalau sampai mudah-mudahan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu yang akan lebih dibahas. Tapi Bang Rey, kalau diterima gugatannya PDIP oleh PT UN, artinya Gibran gagal menjadi wakil presiden. Ya secara administratif akhirnya batal. Batal kan? Secara administratif ya. Oke. Karena artinya kan tidak memenuhi syarat kan. Misalnya karena PKPU tidak dibuat saat yang bersangkutan mendaftar, masih berbatasan usia 40 tahun, belum ada istilah pernah menjabat itu gitu. Ya dengan sendirinya tidak memenuhi syarat. Akhirnya ya dibatalkan. Ini sebetulnya bolanya di tangan Ibu Mega ya. Iya. Sekali lagi tangan Ibu Mega. Bagaimana Ibu Mega melihat situasi dan kondisi pada hari ini. Nah, kalau lihat Ibu Mega, maka kecenderungannya menurut saya PDI Perjuangan nggak akan bergabung. Pertama ya, kalau kita lihat sikap-sikap Ibu Mega yang belakangan ini, posisinya masih non-kooperatif. Ya, beliau melakukan perubahan di DPP PDI Perjuangan, justru masuk orang-orang yang selama ini ofensif lah kepada Pak Jokowi. Kemudian ya pertanyaan sikap-sikap politik atau pidato-pidato Ibu Mega tidak menunjukkan bahwa ya Ibu Mega itu akan masuk ke dalam. Iya. Rencana pertemuan Megawati dan Prabowo menurut bocoran sejak awal diduga sudah dirancang oleh Puan Maharani. Sehingga berkaitan itu juga Puan dianggap PDIP sebagai penghambat jalannya PDIP dalam menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres di DPR pada saat itu. Jadi kalau melihat hal ini maka kita bisa tarik pesan bahwa elit-elit kader di internal PDIP sendiri artinya sedang memanas. Bahkan di internal PDIP Puan menjadi satu-satunya tokoh yang dianggap paling potensial merusak konsolidasi di internal PDIP itu. Pasalnya pasca Pilpres 2024, PDIP sangat gencar digadang-gadang bakal menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran di masa ke depan. Sehingga dengan adanya rencana yang disuarakan oleh Puan atas pertemuan Megawati dan Prabowo seakan merusak konsolidasi internal partai tentang masa depan di banteng moncong putih itu. Dari sini pun dianggap juga cenderung mengejar kepentingan personalnya dibanding keutuhan PDIP itu sendiri secara organisasi. Sehingga jika benar peran Puan Maharani begitu besar untuk menginisiasi pertemuan ini, maka tidak tertutup kemungkinan kalau PDIP akan bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Oleh karena itu, waktu Puan konvers ditanya wartawan soal rencana koalisi dengan Prabowo Gibran, Puan tidak menampik dan menjawab, insya Allah. Pesan kuat ini diharapkan besar Puan untuk mempertemukan Megawati dan Prabowo adalah supaya Puan tetap akan mendapat dukungan untuk bisa memimpin DPR di periode berikutnya. Dan ini terbukti dengan keputusan sidang terkait Undang-Undang MD3 yang masih potensial memberikan ruang untuk Puan Maharani
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga sudah mengatakan tidak ada perubahan Undang-Undang MD3, sehingga pimpinan DPR tentunya mengacu pada Undang-Undang MD3 yang masih berlaku pada saat ini. Dan tidak ada perubahan ketentuan penyusunan formasi pimpinan DPR periode 2024-2029. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang MD3, maka Ketua DPR periode selanjutnya tetap berasal dari partai politik pemenang Pileg 2024, yakni PDI Perjuangan. Walaupun menurut Mr. Q, Koalisi Indonesia Maju di DPR sudah mengantongi 80% lebih dari kursi di DPR yang terdiri dari 8 partai dan 7 partai itu adalah dari Koalisi Indonesia Maju. Sementara PDIP sendirian. Jadi tentunya 7 dibanding 1, sehingga dipastikan Kim akan menang. Oleh karena itu, nantinya mungkin juga bisa terjadi adanya perubahan Undang-Undang MD3 yang bisa menjadikan posisi Puan sebagai Ketua DPR RI itu bisa diganti. Dan inilah video detik-detik Puan Maharani ditetapkan kembali menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024 bahwa pimpinan DPR adalah 1. Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPR RI. Lewat undang-undang yang ada sekarang ini. Yang kalau undang-undang itu mengalami perubahan, di mana pemenang atau suara tertinggi hasil pemilu legislatif tidak otomatis menjadi ketua umum partai, maka bisa saja, bukan bisa sih, hampir pastilah Mbak Puan akan kehilangan posisi sebagai ketua umum, sebagai ketua DPR. Karena pada hari ini kan koalisi di DPR itu sudah, Koalisi Indonesia Maju di DPR itu sudah mencakup ya 80% lebih dari kekuatan kursi di DPR. Karena dari 8 partai yang ada di DPR pada hari ini kan 7 tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi nanti 7 banding 1 itu Bang, pasti kalah.